Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi SMA kelas 12 tentang bab statistik. Adapun dalam bab ini yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang penyajian data, lalu ada pemusatan data, dan yang terakhir ada penyebaran data. Oke, pertama-tama sebelum kita membahas lebih lanjut tentang statistika, yang perlu kalian ketahui pertama-tama adalah tentang data tunggal dan data kelompok. Nah, mungkin kalian masih ingat ya bahwa pada saat SMP kalian pernah belajar tentang statistika. Nah, namun perlu kalian ketahui bahwa yang kalian pelajari saat SMP itu adalah statistika dalam bentuk data tunggal. Sedangkan yang akan kita pelajari saat ini adalah statistika dalam bentuk data kelompok. Nah, apa sih bedanya data tunggal dengan data kelompok? Jadi kalau data tunggal itu biasanya datanya itu dalam skala kecil atau jumlahnya itu tidak terlalu banyak gitu. Biasanya kurang dari 30 data gitu. Nah, ciri dari data tunggal juga biasanya kalau kalian lihat di slide sebelah kiri itu misalkan datanya itu tentang nilai matematika, maka kita dengan jelas bisa melihat dalam tabel tersebut bahwa yang nilainya 5 itu ada 4 orang gitu ya, yang nilainya 6 itu ada 5 orang dan seterusnya. Jadi kita tahu pasti gitu nilai ini jumlah orangnya itu ada berapa banyak. Itu untuk data tunggal. Jika dalam datanya itu dalam skala kecil. Sedangkan untuk data kelompok sendiri itu biasanya data-datanya itu dalam skala besar. Jumlahnya itu banyak biasanya, lebih dari 30, bisa 100, sekian, dan seterusnya. Nah, kalau dalam data dalam jumlah yang sangat besar itu tentu akan memakan banyak tempat kan kalau di data seperti dalam data tunggal gitu. Jadi misalkan yang nilainya 6 itu ada berapa orang gitu. Atau yang nilainya 8 itu atau ada berapa orang. Kalau misalkan datanya sangat banyak, tentu akan sangat memakan banyak tempat gitu. Nah, maka dari itu biasanya kalau datanya sangat banyak itu biasanya didata dalam bentuk data kelompok. Nah, seperti apa data kelompok itu? Data kelompok itu biasanya ada yang disebut dengan kelas. Nah, kelas ini biasanya dinyatakan dalam interval. Jadi misalkan nih ada sebuah data berat badan sejumlah mahasiswa di universitas tertentu. Nah, kan jumlah mahasiswanya itu banyak ya. Nah, kita gak mungkin kan nulis satu persatu berat badan mahasiswa yang misalkan yang jumlahnya 50 kilo ada berapa banyak nih. Itu kan mungkin tentu akan memakan banyak tempat. Maka dari itu dinyatakan dalam interval seperti ini. Jadi misalkan kelas yang pertama itu berada pada interval 55 sampai 59 kilo. Jumlah mahasiswanya itu ada 15. Nah, artinya yang beratnya sekitaran 55 sampai 59 kilo itu ada 15 mahasiswa. Nah, dari sini kita nggak tahu pasti tuh jumlah mahasiswa yang berat badannya 57 kilo itu ada berapa? Kita nggak tahu pasti karena di sini tidak dituliskan dengan jelas gitu berapa jumlah masing-masing berapa jumlah mahasiswa pada masing-masing berat badan yang tertera. Nah, ini untuk memudahkan penulisan dan penyajian data. Biasanya dalam bentuk data kelompok seperti ini. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pengolahan data kali ini. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah tentang penyajian data. Apa aja sih yang ada dalam penyajian data? Yang pertama itu data bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, pada intinya statistika itu kan mengolah data ya. Mengolah data dari data mentahan, lalu diubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, lalu divisualisasikan dalam bentuk grafik. Nah, pertama itu kita akan mengolah data dari data mentahan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Gimana sih caranya? Nah, pertama-tama kita harus punya data mentahnya dulu. Nah, misal di sini data mentahnya itu adalah ada sebuah data jumlahnya itu ada 80 data. Kalau kalian hitung, boleh kalian hitung ya. Di sini ini ada 80 data. Nah, lalu bagaimana cara kita mengolah data tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi? Caranya itu yang pertama kali itu kita harus mengetahui
atau menentukan banyak kelasnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan banyak kelasnya? Sebenarnya boleh kita tentukan berapa aja, misal mau kita bikin data tersebut menjadi 5 kelas, boleh. Nah, tapi ada cara atau rumus untuk menentukan banyak kelas supaya pas. Atau mungkin supaya lebih sistematis lah ya. Ada caranya yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n, di mana n ini adalah banyak datanya tadi. Maka banyak kelas untuk data tersebut adalah 1 ditambah 3,3 dikali log 80. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya itu kisaran kalau dibulatkan itu jadi 7. Maka akan kita buat nih data ini menjadi 7 kelas. Nah, setelah kita mengetahui banyak kelas atau menentukan banyak kelas, maka yang harus kita tentukan itu adalah panjang kelasnya. Bagaimana cara menentukan panjang kelas? Panjang kelas itu sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya sudah kita dapat tadi, yaitu 7. Nah, sekarang jangkauan kelasnya berapa? Nah, mungkin kalian masih asing ya, apa sih yang disebut dengan jangkauan itu? Maaf, bukan jangkauan kelas ya, jangkauan data. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jangkauan data itu? Jangkauan data adalah selisih dari data maksimal dengan data minimal yang ada pada deretan data tersebut. Nah, kita lihat, data tersebut memiliki data yang paling besarnya itu ada berapa? Ada nilai 40. Sedangkan data yang paling kecilnya itu adalah 16. Nah, maka jangkauan data tersebut adalah selisih dari 40 dan 16, yaitu berapa? 24. Nah, maka kita bisa tentukan panjang kelasnya itu akan sama dengan 24 dibagi 7. Sama dengan berapa coba? 3, sekian ya. Atau bisa kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 4. Nah, maka bisa kita dapatkan panjang kelasnya itu adalah 4. Setelah itu kita bentuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, biasanya pada intinya sih untuk tabel distribusi frekuensi itu ada kelas sama frekuensi gitu. Nah, tapi bisa kalian tambahkan dengan batas kelas juga sih. Nah, untuk kelas. Nah, kelas ini itu tadi harus ada 7 kelas kan. Kita tentukan tadi banyak kelasnya itu 7 kelas. Nah, setelah itu panjang kelasnya itu 4. Nah, yang mana sih panjang kelas itu? Nah, mungkin kalian masih bingung ya, yang mana panjang kelas. Jadi, panjang kelas itu ini nih, jarak ininya nih. Misal, tadi kan data terkecilnya itu 16, jadi kita mulai dari data terkecil dulu nih. Data terkecilnya itu 16. Tadi panjang kelasnya harus 4. 16, 17, 18, 19. Itu kan ada 4 ya. 4, panjangnya 4. Nah, maka yang pertama itu kelasnya itu antara 16 sampai 19. Dan seterusnya harus mempunyai panjang kelasnya 4 sampai ke data yang terbesar. Nah, data terbesarnya itu tadi kan 40 loh. Kenapa yang ini ada sampai 43? Karena kalau kita ingat tadi bahwa panjang kelasnya itu kan 3, sekian ya, enggak betul-betul 4. Tapi kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 4. Nah, tentunya akan ada sisa gitu ya dari data terbesarnya. Data terbesarnya itu kan harusnya 40, tapi di intervalnya ada 43. Nah, itu tidak akan menjadi masalah karena selama frekuensi dari kelas yang 40 sampai 43 ini tidak nol, nah maka itu bisa dilakukan. Jadi untuk data terbesar ini nggak apa-apa gitu. Maksudnya untuk interval yang tertinggi dari kelas yang terakhir ini nggak apa-apa, nggak merupakan data terbesar. Selama data terbesarnya itu masih masuk pada interval yang terakhir ini. Gitu. Oke, yang selanjutnya menentukan batas kelas. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan, yang harus kalian ketahui untuk menentukan batas kelas itu adalah bahwa batas kelas itu terbagi dua, yaitu batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, yang mana sih batas bawah dan yang mana batas atas? Jadi batas bawah itu yang ini, yang 15,5, dan batas atas itu yang ini, yang 19,5. Didapat dari mana sih angka-angka ini? Oke, harus kalian ketahui bahwa interval-interval ini adalah nih, yang 16 sampai 40 ini itu adalah tepi atas kelas. Sedangkan yang 19 sampai 43 ini, maaf, kebalik ya. Yang ini batas bawah kelas, yang ini tepi bawah kelas, dan yang ini adalah tepi atas kelas.
Nah, untuk menentukan batas bawah kelas dan batas bawah atas adalah kalau batas bawah itu adalah tepi bawah dikurangi 0,5. Ingat, dikurangi 0,5, jadi 15,5. Sedangkan batas atas itu tepi atas ditambah 0,5. Nah, ingat, yang bawah dikurangi 0,5, yang atas ditambah 0,5. Begitupun seterusnya. Nah, sedangkan untuk menentukan frekuensi, gimana caranya? Kalau kita lakukan secara manual ya, tanpa bantuan komputer, mungkin bisa kita lakukan dengan metode turus ya. Jadi bisa kita cari nih, angka 16 sampai 19 itu ada berapa banyak nih dalam data tersebut. Bisa kita dapatkan 14, lalu kita tulis di tabel frekuensi tersebut. Itu adalah cara manual untuk menentukan frekuensi ya. Dan untuk lebih mudahnya, tentu kita harus lakukan komputer ya. Kalau misalkan datanya itu sangat banyak. Oke. Selanjutnya, untuk menentukan batas kelas dan frekuensi, sama caranya seperti tadi. Tinggal kita lakukan cara yang sama sehingga didapat data seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Jadi, pada intinya, distribusi frekuensi adalah pengorganisasian data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas dan frekuensi. Itulah yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Oke, yang selanjutnya, setelah kita mengolah data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang harus kita lakukan adalah memvisualisasikannya ke dalam bentuk grafik. Nah, ada 3 jenis grafik yang biasanya pakai dalam penyajian data berkelompok ini adalah yang pertama histogram, ada polygon, dan ada OGIF. Oke. Yang pertama itu kita harus punya datanya dulu nih. Misal datanya itu ada seperti ini. Nah, ini merupakan data yang sama dengan tadi. Tapi yang membedakannya adalah banyak kelasnya. Kalau tadi kita gunakan banyak kelasnya itu 7, sedangkan yang ini banyak kelasnya itu 5. Itulah yang membedakannya. Oke, yang pertama histogram. Nah, kalau kita perhatikan, grafik histogram ini hampir sama kayak diagram batang ya. Cuma histogram ini adalah diagram batang yang berhimpitan gitu. Jadi nggak ada celah antara diagram batang yang satu, antara batang yang satu dengan batang yang lainnya. Jadi saling berhimpitan. Nah, apa aja sih yang ada dalam grafik histogram? Oke, yang pertama itu sumbu X itu menyatakan kelasnya. Batas kelasnya ya, biasanya batas kelasnya yang ditulis di sini. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya. Oke, di sini kita tulis batas kelasnya nih, batas bawah kelas pertama. Pertama-tama kita tulis batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas terakhir. Itu yang menjadi pembatas dari grafik ini. Oke, lalu selanjutnya letakkan batas bawah kelas masing-masing di antara dua titik tadi. Tadi kan titik pertamanya itu 15,5 dan 40,5. Nah, lalu letakkan secara berurutan batas bawah kelasnya. Nah, itu yang akan menjadi batas dari tiap-tiap kelas gitu ya. Nah, setelah itu frekuensinya itu boleh ya kita boleh kita tulis dalam bentuk lipatan 5. Oke, setelah itu ya tinggal kita gambar gitu. Kelas pertama itu kan antara 15,5 sampai 20,5 di mana frekuensinya adalah 19. Kita bikin batang, lalu untuk kelas kedua 15 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Sehingga didapatlah grafik seperti ini. Itu yang disebut dengan histogram. Oke. Oke, yang selanjutnya untuk poligon. Nah, kalau poligon itu biasanya titik tengahnya ya, titik tengah masing-masing kelas. Nah, misalkan batas kelasnya itu kan 15,5 sampai 20,5. Nah, titik tengah antara kedua batas kelas tersebut adalah 18 dan seterusnya. Dan jadi cari titik tengah antara kedua batas kelas masing-masing sehingga dapat titik-titik ini sebagai sumbu X. Nah, sama seperti tadi, kalau poligon itu bentuknya itu garis ya, jadi garis kayak gini. Nah, setelah itu, kalau udah kita dapetin nih titik-titiknya, misalkan
kelas yang pertama itu di 18,19 di sini. Titik yang selanjutnya di 23 dan 15. Lalu titik selanjutnya 28 dan 21 dan seterusnya sampai akhir. Nah, titik-titik itu dihubungkan oleh garis lurus hingga didapatlah grafik seperti yang tertera pada slide berikut. Oke, yang terakhir adalah OGIF. Nah, ini yang membedakannya OGIF dengan grafik histogram ya. Kalau kalian perhatikan itu, atau dengan grafik-grafik lainnya itu adalah pada sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu kalau pada grafik sebelumnya itu kan adalah frekuensi. Sedangkan pada grafik OGIF ini, biasanya sumbu Y-nya itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, apa sih frekuensi kumulatif itu? Jadi frekuensi kumulatif itu adalah hasil jumlah dari frekuensi-frekuensinya. Misal nih, titik-titiknya itu masih sama ya kayak yang histogram tadi. Intinya ini sama kayak histogram. Nah, tapi yang bedakannya sumbu Y-nya. Lihat nih. Yang pertama itu titiknya itu masih di titik Y sama dengan 0 ya. Titiknya itu masih di Y sama dengan 0. Jadi pas batas kelas 15,5 ini frekuensinya ini masih 0 karena belum ada penambahan. Lalu pas naik ke batas yang kedua itu yang 20,5 itu jadi di 19. Kenapa? Karena kelas pertama itu bertambah 19. Makanya naik jadi 19. Lalu yang selanjutnya itu jadi naik ke antara 30 sampai 40. Di angka berapa nih? Pastinya di angka 19 tambah 15. 19 tambah 15 itu berapa? Angka 34. Makanya titiknya itu ada di antara 30 dan 40. Begitupun seterusnya sampai di, nah titik yang terakhir ini pastilah di banyak datanya. Banyak datanya itu berapa tadi? Di 80. Artinya, nah ini adalah titik akhirnya gitu, frekuensi kumulatifnya atau banyak datanya itu ada 80. Makanya grafik ini akan selalu naik. Karena jumlah datanya tentu akan positif. Oke, yang selanjutnya setelah kita bahas tentang penyajian data adalah pemusatan data. Apa aja sih yang kita bahas dalam pemusatan data? Oke, yang pertama adalah rata-rata atau mean. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai rata-rata dari suatu data seperti yang tertera pada gambar? Bisa ada data seperti itu. Jadi misalkan kalau misalkan datanya masih mentah kayak tadi, kita ubah dulu menjadi tabel frekuensi. Lalu kita untuk menentukan nilai rata-ratanya, kita harus temukan titik tengah dan perkalian antara XI dan FI. XI dan FI itu apa? XI itu titik tengah dan FI itu frekuensinya. Nah, cara menentukan titik tengah yang pertama harus kita lakukan adalah untuk menentukan titik tengah itu kita lihat nih. Kelasnya itu kan berada antara interval 30 sampai 34. Nah, maka titik tengahnya antara 30 dan 34 adalah 32. Gitu, dan seterusnya kita dapatkan titik tengah. Setelah itu kita dapatkan jumlah frekuensinya. Kalau misalkan kita hitung, ini hasilnya adalah 50. Dan setelah itu kalikan antara titik tengah dan frekuensi. Nah, masing-masing data dikalikan. Lalu jumlahkan nih total dari XIFI ini. Kalau di total mendapat 2180. Nah, setelah itu didapatlah nih rumus mencari rata-rata itu hampir sama kayak rumus mencari rata-rata pada data tunggal. Nah, tapi yang membedakannya itu ya ini datanya dalam bentuk data berkelompok gitu. Jadi caranya itu harus seperti ini. Nah, setelah itu kita ikuti langkah-langkahnya, maka rumus mencari nilai rata-rata atau X bar sama dengan sigma dari XIFI atau jumlah dari hasil perkalian XIFI dibagi jumlah datanya. Nah, dan untuk data tersebut, kita dapatkan nilai rata-ratanya adalah 43,6 didapat dari 2180 dibagi 50. Nah, selain nilai rata-rata atau mean, kita akan mendapatkan juga nilai tengah atau median. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah hampir sama kayak, bukan hampir sama sih, jadi langkah pertamanya itu harus ada tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Nah, setelah itu, nah sebenarnya yang ini nih, kolom kedua terakhir itu sebenarnya tidak terlalu penting ya, yang ini itu sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang harus ada itu kelas, batas kelas, frekuensi sama frekuensi kumulatifnya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan nih,
harus kalian tahu nih, rumus mencari nilai tengah atau median adalah batas bawah kelas median ditambah panjang kelas dikali setengah banyak kelas dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. Nah, artinya untuk mendapatkan median atau nilai tengah dari data tersebut, kita harus mencari dulu kelas mediannya. Bagaimana cara kita menentukan kelas median? Yang pertama kalinya harus kita lakukan adalah kita harus mencari data yang paling tengah dulu. Untuk mencari nilai tengah kan kita harus tahu data yang paling tengah itu yang mana gitu. Tadi kan jumlah datanya itu 50 ya. Nah, maka pertengahannya itu berada pada antara data ke-25 dan data ke-26. Di mana sih data ke-25 dan data ke-26 itu? Oke. Kita lihat dari frekuensi kumulatifnya nih. Ini kan sampai 5. Nah, di sini bertambah 10 jadi 15. Di sini tambah 7 jadi 22. Dan di 45 sampai 49 ini berarti sampai 42. Nah, karena di sini baru sampai 22, nah, maka 21 sampai 26 itu, data ke 21 sampai 26 itu ada di 45 sampai 49. Pokoknya kalian hitung ya. Jadi ini sampai 5, berarti di sini sampai 15. Di yang kelas ini 40 sampai 44 itu sampai 22, dan di kelas yang keempat ini berarti sampai 42. Nah, maka data ke-25 dan 26 itu ada di kelas 45 sampai 49. Itu adalah kelas mediannya. Nah, setelah itu kita kita substitusikan ke dalam rumus. Maka didapat mediannya adalah batas bawah kelas median. Batas bawah kelasnya adalah 44,5. Ditambah 5, 5 itu kan banyak kelasnya ya. 5 dikali setengah kali 50, 50 itu adalah banyak kelas, dikurangi 22, 22 itu apa? Frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya itu kan yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, frekuensi kumulatifnya yang mana? Yang ini, yang 22. Dibagi oleh 20. 20 itu adalah frekuensi kelas mediannya. Nah, maka didapatlah median dari data tersebut adalah 45,25. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Sama seperti median, yang harus kita lakukan sebelumnya adalah mencari kelas modusnya terlebih dahulu. Oke, jadi ini, nah, 3 kolom ini sebenarnya nggak penting juga ya. Nggak terlalu penting gitu. Jadi bisa kita langsung aja ke rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah modus sama dengan batas bawah kelas modus, Elmo itu adalah batas bawah kelas modus, ditambah panjang kelas dikali D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas berikutnya. Nah, kita harus mencari kelas modus dulu nih. Bagaimana cara kita mencari kelas modus? Cara mencari kelas modus itu gampang, yaitu kita harus melihat data atau kelas dengan frekuensi paling banyak. Yang mana nih? Yang 40 sampai 49. Nah, itu adalah kelas modusnya. Maka kita substitusikan untuk mendapat modusnya. Maka modus sama dengan 44,5 ya, tadi batas bawahnya, ditambah 5 dikali selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya itu kan 20 ya, berarti selisihnya 20 dikurangi 20 dikurangi 7 itu adalah 13, 20 dikurangi 8 itu 12. Nah, maka kita substitusikan ke dalam rumus sehingga didapat 47,1. Nah, maka modusnya adalah 47,1. Itulah pemusatan data. Oke, next selanjutnya kita bahas tentang penyebaran data. Yang pertama tentang simpangan rata-rata. Oke, bagaimana cara kita menentukan simpangan rata-rata? Jadi dalam tabel distribusi frekuensi harus kita tambahkan nih kolom lain, yaitu ada titik tengah, ada nilai mutlak dari XI dikurangi X bar, ada FI dikali XI sama FI dikali XI dikurangi X bar. Nah, kita dapatkan
titik tengahnya itu tadi ya sama caranya. Jadi 10 tambah 20 dibagi 2, 15, begitu pun seterusnya. Lalu, nah nilai mutlak. Ingat konsep nilai mutlak, bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, jadi selisih antara XI dikurangi X bar itu berapa? Tuh. Nah, jadi dapatkan data-data seperti ini. Nah, tentunya sebelum kita mendapatkan nilai-nilai ini, kita harus cari dulu nilai rata-ratanya ya. Cara menentukan nilai rata-ratanya itu tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, intinya perlu kalian ketahui nih, rumus dari simpangan rata-rata adalah sigma dari FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar. Nah, jadi ini dikalikan, lalu ini totalnya, kan tadi dapat 557,33 ya. Nah, totalnya ini nanti dibagi dengan banyak datanya. Sehingga untuk data yang tertera pada slide didapat timbangan rata-ratanya 12,385. Nah, jadi perlu kalian ketahui dulu ya nilai X barnya atau nilai rata-ratanya dulu sebelum mencari nilai simpangan rata-rata. Pokoknya ikuti langkah-langkah ini lalu substitusikan nanti nilainya ke dalam rumus sehingga akan kalian dapatkan nih nilai simpangan rata-ratanya. Oke. Yang selanjutnya untuk simpangan baku dan ragam. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kalian cari dulu sebelum mencari simpangan baku dan ragam. Ada titik tengah, ada FI dikali XI, ada XI kuadrat, ada FI dikali XI kuadrat. Nah, itulah yang harus kalian cari terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk rumusnya nih, pertama rumus ragam. Ragam itu biasanya dilambangkan dengan S kuadrat. Nah, rumus ragam atau S kuadrat sama dengan N dikali sigma FI dikali XI kuadrat. Jadi jumlah dari kolom yang terakhir ini nih, kolom yang terakhir ini, nah yang ini yang 92.031 dikurangi sigma dari FIXI kuadrat. FIXI kuadrat itu yang ini. Ini kan sigma FIXI-nya ya. 1.929.929. Nah, itu dikuadratkan. Dibagi N dikali N-1. N itu adalah banyak datanya ya. Itu adalah rumus ragam ya. Ini perlu kalian hafal. Lalu yang selanjutnya adalah simpangan baku atau kita lambangkan dengan S. Nah, rumusnya itu S itu berarti akar dari ragam tadi. Nah, tinggal kalian akarkan hasil dari ragam tadi. Oke. Nah, maka kita dapatkan ragam dari data tersebut adalah 212,3. Boleh kalian hitung kembali dengan kalkulator. Dan simpangan bakunya adalah akar dari 212,3, yaitu 14,57. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi rumus-rumusnya harus kalian hafal ya, jangan lupa. Oke, mungkin cukup sampai sini aja video pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.